reguler di sekolah Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu sesuai dengan perkembangan sekarang pada tahap pengimplementasian kurikulum merdeka, ya, Bapak Ibu ada satu tahapan yang disebut assessment. Nah, kalau di sekolah luar biasa, identifikasi itu hanya kenali. Ya. Begitu PPDB selesai, kita kumpulkan. Oh, anak ini ada gangguan penglihatan nih, kumpulkan dulu. Berapa jumlahnya? 20. Oke. Yang ini ada gangguan pendengaran. Berapa? 50. Ada yang tunagrahita dan sebagainya. Itu baru mengidentifikasi, belum ada assessment. Nah, ketika sudah dikelompok-kelompokkan, kita assessment. Nanti ada pelajarannya, materi tentang assessment. Penglihatannya seberapa sih sisa penglihatannya? Apakah harus hurufnya digedein? Apakah harus dibantu dengan kacamata? Saya yakin Ibu ini termasuk guru berkebutuhan khusus. Percaya atau tidak? Percaya. Coba lepas kacamatanya, baca tulisannya. Pasti nggak bisa. Kebutuhan khususnya apa? Kacamata. Cukup dibantu kacamata, selesai permasalahan berkebutuhan khusus. Apakah anak-anak yang demikian ini tidak boleh sekolah di sekolahnya Bapak? Ibu? Boleh. Atau setelah di assessment diukur tingkat ketajaman pendengarannya, pakai tes berapa dB. Ternyata setelah dilakukan tes yang berfungsi hanya sebelah kanan. Ini biar teriak kayak apa enggak dengar ini. Ada anak kita yang begitu. Tetapi ketika kita bilang di sini, bersuara di sini, dia tahu. Apakah berhak untuk sekolah di Bapak Ibu? Kalau misalkan posisi manajemen kelasnya kayak begini nih, anak di depan mana? Di sini? Ini Pak gurunya. Misalkan ini Pak gurunya. Kursi depan. Begini? Yang tidak mendengar yang mohon maaf, yang tidak berfungsi yang kiri tadi bilang, yang berfungsi hanya ini. Biar saya teriak kayak apa? Pokoknya yang dekat telinganya yang normal itu aja. Bagaimana Bapak tahu bahwa yang berfungsi telinga kanan? Apa yang harus Bapak lakukan? Identifikasi. Assessment. Bapak punya alatnya? Tidak. Tidak punya kan? Ya. Bapak punya teman dari SLB? Tidak. Koordinasi dengan guru SLB. Bawa anaknya, Pak, minta tolong nih tes berapa dB pendengarannya. Oh, aman Pak, aman Pak. Caranya duduk di sini, nanti kasih tahu gurunya, temannya bahwa anak ini telinga yang masih berfungsi adalah di sini, bukan di sini. Kurang lebih seperti itu. Nah, intervensinya bisa melalui medis, tentu bukan guru, pekerjaan medis itu, ya kan? Bisa sosial, intervensi sosial, bisa pendidikan. Nah, sekarang yang sedang viral nih, Menteri Sosial SLB, gimana Bu? Saya tidak bisa menjelaskan itu. SLB, SLB itu mau dimasukkan di Departemen Sosial. Waduh. Kita sebagai insan-insan pendidikan, apa maksudnya? Jadi masih penuh dengan
pertanyaan. Terus ada komen lagi, SLB ini harus diberikan pendidikan keterampilan. Udah dari dulu. 60% sampai 70% SLB itu vokasi. Sehingga Dikbud NTB mengembangkan SLB vokasi. Jargonnya apa Bapak Ibu tahu ya? Jargon Dikbud NTB. Saya bisa hebat luar biasa. Bisa hebat. Kalau bisa SMA atau SMK? SMK, Terus kalau hebat, SMA, kalau luar biasa, SLB. sudah dari dulu Bu. SLB sejak dibangun sudah luar biasa karena namanya sekolah luar biasa. Kalah Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bicara di dunia pendidikan saja, yaitu Bapak berada di posisi SPPI. Apa itu? Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Pertanyaan saya, kalau misalkan di sekolah Bapak tidak ada anak berkebutuhan khusus, apakah sekolah Bapak bisa disebut SPPI? Bisa. Bisa. Alasannya? Karena sekolah tersebut kan harus tak menerima calon. Harus bisa menerima. Ada yang menjawab, saya tidak berani menolak Pak. Itu pasti pernah mendengar kalimat saya, berani menolak anak berkebutuhan khusus, sekarang juga saya telepon polisi. Ada aturannya, ada undang-undangnya, ada pergubnya. Kita punya pergub, NTB punya pergub, pergub 78 2022. Buka kalau tidak mau berhadapan dengan pergub itu. Nah, ketika bicara tentang SPPI, kita akan berbicara tentang kurikulum yang akomodatif. Bapak Ibu, ada yang memakai kurikulum K13 saat ini? Masih ada. Ada yang sudah memakai kurikulum Merdeka? Ya. Kurikulum apapun yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan mesti harus akomodatif. Baik isi kurikulumnya, struktur kurikulumnya, prosesnya, atau penilaiannya. Next. Jadi pola pikir dan pembelajaran dilihat dari beberapa dimensi Bapak Ibu, kita perhatikan satu persatu. Ketika kita lihat dari dimensi kemampuan siswa belajar, anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk penyimpangan itu ada hierarki kemampuan kognitif yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan siswa. Itu ketika kita lihat ABK sebagai bentuk penyimpangan. Karena ada yang menyatakan anak-anak berkebutuhan khusus itu anak-anak yang menyimpang. Tidak seperti kita, ada anak yang begini saja dianggap menyimpang. Padahal sama-sama kita manusia. Tetapi ketika kita lihat dimensi kemampuan siswa dalam belajar, ABK adalah bagian dari keberagaman yang saya maksud tadi. Itu setiap siswa memiliki potensi yang tidak terbatas untuk belajar. Jadi jangan hanya gara-gara hal kecil langsung dijudge, langsung dihakimin. Ah, kamu anak bodoh. Tuhan Allah tidak pernah salah dalam menciptakan anak manusia. Allah saja sudah menciptakan, sudah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa kita dasar bicara, tuli, bisu,
dan sebagainya dan sebagainya. Itu ya. Kalau kita lihat dari dimensi penjelasan terhadap kegagalan dalam pendidikan, ketika kita lihat anak itu sebagai bentuk penyimpangan, sumber kesulitan belajar adalah kurangnya kemampuan yang menjadi melekat pada siswa. Ada anak-anak kita yang secara intelektual